Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yang terhormat Dewan Penguji Bunda Indra, Bunda Wulan, Bunda Rici, dan Bunda Alin. Yang terhormat Panitia Ruang, Bunda Arita, Bunda Nurida, Bunda Filza, dan Bunda Ufa. Perkenalkan, nama saya Naura Mazaya Salmadanti Anugroho dari kelas 6C Asma binti Abu Bakar. Ada kalimat bijak dari seorang ilmuwan terkenal, Albert Einstein, yang mengatakan satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Maka dari pengalaman saya membuat percobaan yang berjudul membuat slime dari berbagai macam bahan. Bab 1. Latar belakang. Yang melatar belakangi riset saya ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali yang menyukai slime. Hingga teman-teman saya di sekolah pun juga banyak yang menyukai slime. Bahkan sampai ada yang berjualan slime. Banyak kita temui di YouTube bahwa para YouTuber yang ada di channel YouTube berlomba-lomba membuat tayangan tentang slime demi mendapatkan banyak penonton. Bahan-bahannya pun mudah kita dapatkan di toko-toko pinggir jalan, di supermarket, dan di apotek. Tujuan saya melakukan riset ini adalah untuk mengetahui bahan apa saja yang cocok digunakan untuk membuat slime dengan hasil yang lentur dan bahannya aman untuk dimainkan anak-anak. Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat slime dengan berbagai macam bahan? Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian slime. Apa slime itu? Slime yang dalam bahasa Inggris memiliki arti lendir. Slime sendiri adalah mainan yang sangat lentur yang bisa kita bentuk sesuka hati. Slime adalah permainan yang sangat unik yang terbuat dari bahan baku lem dan campuran activator kimia. Biasanya dibuat dengan menggabungkan lem dengan ion boraks. Tetapi pada percobaan saya ini, saya menggantikannya dengan gom yang pastinya lebih aman. Saat bermain slime. Yang pertama, melatih kreativitas. Mengapa melatih kreativitas? Karena dengan bermain slime, kita bisa membuat beragam bentuk yang kita inginkan. Maka dapat melatih kreativitas kita. Yang kedua, menenangkan perasaan. Yang dimaksud dengan menenangkan perasaan adalah mungkin saat kita sedang kesal atau marah, kita dapat meremas slime yang sangat lembut. Maka slime tersebut dapat menenangkan perasaan kita yang awalnya marah menjadi lebih tenang. Yang ketiga, melatih motorik anak. Yang dimaksud adalah karena dengan bermain slime, otomatis anak tersebut akan melakukan gerakan meremas slime, sehingga motorik anak akan terlatih. Yang keempat, melepas kecanduan gawai atau gadget. Karena dengan adanya slime, kita punya pilihan mainan lain selain gadget, sehingga kita dapat melupakan bermain gadget kita. Bab 3. Metode penelitian dan bahan. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksperimen, yaitu metode penelitian dengan melakukan percobaan sesuai prosedur, alat dan bahan yang telah ditetapkan. Alat dan bahan. Ada mangkok atau piring, ada sendok atau spatula, ada lem final dan lem fox, ada air, ada sabun, ada lulur, ada obat tetes mata, ada pewarna makanan, ada gom, dan yang terakhir ada baby oil. Waktu dan tempat. Saya melakukan percobaan ini tepatnya di rumah saya, di Jalan MT Haryono, Gang Sawo, nomor 29, RT 40 sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama, untuk segmen pertama, saya melakukannya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 pukul 9 pagi. Pada percobaan yang kedua, untuk slime yang kedua, saya melakukannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 pukul 8 pagi. Pada percobaan yang terakhir, untuk slime yang ketiga, saya melakukannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 pukul 4 sore. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil. Pada percobaan yang pertama, untuk slime yang pertama, saya menggunakan bahan yang lengkap. Ada lem fox dan lem final, ada air,
ada sabun, ada lulur, ada obat tetes mata, ada pewarna makanan, ada gom, dan yang terakhir ada baby oil. Untuk slime yang kedua, bahannya sama persis dengan slime yang pertama. Cuman pada percobaan yang kedua ini, saya tidak menggunakan lempofinal, lulur, obat tetes mata, dan baby oil. Untuk slime yang ketiga, bahannya sama persis dengan slime yang kedua. Cuma slime yang ketiga ini tidak menggunakan lem fox. Slime ketiga ini menggunakan lempofinal. Warna. Untuk membedakan 3 macam slime yang berbeda ini, saya juga menggunakan 3 macam warna yang berbeda. Untuk slime yang pertama, warna ungu. Untuk slime yang kedua, berwarna merah muda. Untuk slime yang ketiga, berwarna hijau. Waktu pembuatan. Waktu pembuatan slime pertama selama 12 menit, slime kedua selama 9 menit, slime ketiga selama 7 menit. Tekstur. Tekstur yang diperoleh pun juga berbeda-beda. Untuk slime yang pertama, teksturnya lembut. Untuk slime yang kedua, teksturnya sangat lembut. Untuk slime yang ketiga, teksturnya sangat kenyal. Menyerupai jelly. Tingkat kelenturan atau stretching slime 1 sangat bagus, slime 2 cukup bagus, slime 3 tidak bagus. Yanda Bunda, di sini saya akan menunjukkan hasil percobaan saya. Ini untuk slime yang pertama, teksturnya sangat lembut, dan tingkat kelenturannya sangat bagus. Dan ini untuk slime yang kedua, coba agak naik ke atas ya. Teksturnya sangat lembut. Ya, dinaikin lagi Kak, kurang terlihat, nggak kelihatan. Ya, coba agak tinggi lagi dikit. Nah, itu yang percobaan yang keberapa nih? Yang kedua. Ini yang kedua. Oke. Ya. Nah, Ini yang pertama tadi. Coba Kak. Ya. Itu yang pertama. Waduh, nggak bisa coba ya. Coba ditarik Kak, ditarik. Iya, stretchingnya sangat bagus. Yang pertama Orang pengen diremes-remes ya. Oh ya. Oh ya, oke. Kedua Yang coba kedua ditarik, tadi. coba ditarik ke atas yang kedua tadi. Kalau yang kedua ini dia stretchingnya kurang bagus karena sering cepat mudah putus. Putus. Iya. Ketiga. Ini untuk slime yang ketiga. Ini dia sangat kenyal, menyerupai jelly itu. I see. Ya. Putus. Ya. Pembahasan. Bahan dasar slime yang saya pergunakan pada percobaan ini adalah lem. Saya menggunakan 2 macam lem, yaitu lem fox dan lempofinal. Bahan utama lainnya ada air bersih, sabun, pewarna makanan, dan yang paling penting adalah bahan yang membuat teksturnya mulai menggumpal, yaitu gom. Bahan ini bisa mudah kita dapatkan di apotik terdekat. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen saya, bahan secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan mangkok atau wadah lainnya untuk mencampur bahan. Yang kedua, masukkan lem fox dan lempofinal, lalu beri sedikit air bersih. Yang ketiga, campurkan bahan lainnya secara bergantian, lalu aduk hingga merata. Yang keempat, beri pewarna makanan jika ingin mendapatkan warna tertentu. Yang kelima, tambahkan gom atau slime activator dan aduk hingga campuran bahan mengental. Yang keenam, tambahkan baby oil secukupnya agar slime tidak terlalu lengket. Selanjutnya ada saran. Saran dari saya, jika ingin membuat slime agar tingkat kelenturan slime bagus, sebaiknya menggunakan 2 campuran lem, yaitu lem fox dan lempofinal. Tetapi, jika ingin mendapatkan hasil slime dengan tekstur lembut, dapat menggunakan lem fox dengan porsi yang lebih banyak daripada lempofinal. Dan ingat juga, gunakanlah baby oil agar slime tidak lengket pada saat dimainkan. Daftar pustaka. Pada riset saya ini, saya mengambil dari 2 sumber yang berbeda. Untuk sumber yang pertama, saya mengambil dari internet, yaitu dari Nashiwan, Blogspot, dengan judul Pengertian, Manfaat, dan Bahaya Slime. Untuk sumber yang kedua, saya mengambil dari buku yang dipinjam di perpustakaan.
pengarang Andang Ismail tahun 2009, judul Education Games, Kota Yogyakarta, penerbit Proyumedia. Sekian presentasi saya. Dipersilakan bagi Anda Bunda penguji jika ingin memberikan pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Salma. Kita kasih tepuk tangan dulu Bunda-Bunda. Alhamdulillah ya. Masya Allah hebat sudah bisa mempresentasikan dan menunjukkan hasil percobaannya. Kak Salma masih grogi? Atau sudah nggak grogi? Enggak. Oh, enggak, alhamdulillah. Sudah nggak grogi. Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bunda Indra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Ananda. Panggilannya siapa ini? Salma atau Siva? Ya. Luar biasa sekali. Salma. Oh, Salma. Penyampaiannya juga luar biasa, jelas. Yang semula saya nggak tahu menjadi tahu, ya. Bagaimana membuat slime itu ternyata ada beberapa cara yang membuat slime. Jadi cara yang pertama adalah yang paling benar gitu ya. Bagaimana? Ya, yang paling bagus. Yang paling bagus. Yang paling lengkap bahannya dan yang paling bagus hasilnya. Oke, pertanyaan saya ada dua saja pertanyaan saya ya. Yang pertama, bagaimana Ananda ini mengambil tema membuat slime kalau dibandingkan dengan bermain gadget? Keuntungannya di mana? Apa ruginya bermain gadget dan apa untungnya membuat slime? Apa perbedaannya di sini? Sama-sama menggunakan alat tangan kan ya itu? Kalau slime diremes-remes begitu. Ya. Kalau gadget diapain itu? Ya. Apa bedanya di sini? Untung ruginya di mana? Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Kenapa saya mengambil riset membuat slime? Karena saya sangat suka membuat slime dan saya ingin mengetahui bahan apa saja yang aman untuk dimainkan saya dan anak-anak lainnya nanti. Kalau saya mengambil riset ini, keuntungannya kita bisa melakukan aktivitas kita. Sedangkan dengan kita bermain gadget, kita bisa membuat kecanduan. Oh, begitu. Dan banyak hal negatif di sana. Oke, hebat ya. Dengan slime bisa membuat kreativitas yang banyak ya. Apa misalnya kreativitasnya di slime itu membuat apa aja misalkan? Kita bisa membuat bentuk-bentuk yang kita inginkan dan contohnya itu kita misalnya mau buat bentuk hati kah, love kah gitu. Jadi kita bisa membuat beragam bentuk yang kita inginkan. Oke, bagus. Motoriknya dibandingkan dengan gadget, banyak mana motoriknya digunakan? Banyak mana? Banyak dengan slime. Kenapa begitu? Banyak slime. Kenapa? Kok banyak slime? Karena kita bisa meremas, menusuk, terus kayak menarik gitu. Oh gitu. Kalau gadget? Motoriknya di mana? Kalau gadget kan kita hanya main seperti ini aja. Oke. Hanya menekan-nekan. Oke. Luar biasa ya. Bagus sekali. Salut sekali untuk researcher yang masih muda ini. Mudah-mudahan nanti menjadi peneliti yang luar biasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Hebat, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Betul ya. Barakallah Kak Salma dapat doa ya dari Bunda Indra dan dari bunda-bunda semua. Selanjutnya kepada Bunda Wulan, dipersilahkan untuk bertanya jawab kepada Kak Salma. Terima kasih Bun. Ya. Assalamualaikum Bunda Salma. Assalamualaikum Kakak Salma. Ini pertanyaannya nggak banyak. Ya, singkat aja. Jadi dari penelitian Kakak Salma,
kualitas slime yang bagus itu yang bagaimana? Ya maksudnya yang bisa dimainkan dengan baik itu maksudnya ada yang bagaimana, dan kadang juga bisa kita jual ya. Jadi maksudnya kualitasnya yang bagaimana slime itu. Terus kenapa memilih slime? Kan kadang ada yang untuk motor tangan itu Play-Doh. Apa Kak Salma hobi juga atau bagaimana? Terus selama melakukan riset itu kendalanya apa, terus bagaimana menghadapinya? Nah itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Kualitas slime yang bagus. Yang pertama tadi apa, Bun? Kualitas slime yang bagus itu, dia itu biasanya yang sangat lembut dan teksturnya tuh sangat lembut, dan jika ditarik itu sangat stretching gitu dan tidak mudah putus dan sangat lentur gitulah. Kalau bunyinya dan saya mengambil riset slime ini. Saya mengambil slime ini karena saya memang hobi membuat slime dari dulu. Karena kalau membuat Play-Doh, saya kurang terlalu mengerti. Oh, iya. Karena memang saya sangat menyukai slime. Ah ya. Terus yang ketiga, sama riset kan ada kendala ya. Kendalanya apa aja? Terus Kakak Salma menghadapinya itu seperti apa? Atau tidak ada kendala gitu, mulus aja kendalanya gitu. Itu percobaannya langsung berhasil gitu atau ya waktu itu sempat. Nah, pada waktu itu percobaannya sempat nggak berhasil. Terus saya coba-coba lagi, saya ulang-ulang lagi, dan akhirnya beberapa saat kemudian berhasil. Oh, iya. Kendalanya waktu itu karena kekurangan bahan. Iya. Berapa kali percobaan waktu itu gagalnya itu? Sempat atau 3 kali waktu itu, Bang. Oh ya, keren ya, usaha terus ya. Ya, Bunda. Oke, makasih Bunda. Makasih ya. Ya, Bu. Masya Allah, bisa jadi dijual tadi katanya, bisa jadi buat bisnis ya Kak Salma ya dari rumah. Iya. Iya, ini market day ya. Iya betul. Pas market day nanti bisa ditawarin ke temannya produknya. Selanjutnya kepada Bunda Alin. Kak Alin, Bunda Alin dipersilakan. Terima kasih Bunda Arita. Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam Bunda. Deg-degan? Enggak. Awalnya aja. Oh, awalnya aja. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Oke, alhamdulillah. Good job Salma. Bunda mau tanya, berpengaruh nggak dari Salma yang suka main slime itu, berpengaruh nggak sih sama, kan itu melepas kecanduan gadget ya, jadi Salma nggak suka main gadget, berpengaruh nggak ke Salma sendiri? Berpengaruh. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya itu sangat berpengaruh banget Bunda terhadap saya, karena saya sekarang sudah jarang-jarang bermain gadget berkurang. Hebat, Masya Allah. Kalau untuk teman-teman Salma yang lain, ada nggak yang mereka juga main slime? Dan menurut Salma berpengaruh juga ada nggak? Lumayan berpengaruh Bun, soalnya sampai ada yang berjualan slime gitu Bun. Oke. Terus gom itu apa sih sama kayak slime activator? Kalau saya sakit di apotek itu Bun, gom itu katanya obat sariawan Bun. Oh, gom itu obat sariawan. Terus kalau dicampur air, jadinya slime activator gitu. Oh, jadi harus dicampur air dulu gitu ya, gomnya itu.
Iya, Ke iya. Sama pernah bikin slime yang pakai slime activator terus pernah Salma coba nggak apa bedanya sama yang pakai gom? Saya pernah coba pakai slime activator, Bun, tapi waktu itu saat saya coba malah tidak menggumpal, Bun. Malah gagal. Tapi saat saya pakai gom langsung jadi langsung menggumpal. Oke. Makanya saya pilih gom. Oh, oke. Terus ada lagi satu lagi ya pertanyaan. Kan dari 3 percobaan itu waktu pembuatannya berbeda-beda. Kenapa itu dia berbeda-beda? Apakah karena bahannya atau apa? Boleh dijelasin? Karena bahannya, Bunda. Karena mungkin untuk slime yang pertama lumayan lama karena bahannya yang sangat banyak. Oh, gitu. Dan sangat lengkap. Untuk slime yang kedua ini bahannya tidak terlalu lengkap, tapi lumayan lama juga pembuatannya. Tapi untuk slime yang ketiga ini dia sangat cepat karena saat diaduk langsung menggumpal gitu, Bun. Jadinya kayak jelly gitu. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Karena saya menggunakan lempo final saja. Oh gitu, oke baik, terima kasih Salma. Oh ada satu lagi Bunda penasaran, kalau kita buat slime tuh slime-nya harus ditutup lagi, habis main terus harus kita tutup? Iya Bun, iya harus ditutup kayak gini Bun, karena kalau nggak ditutup lagi nanti slime-nya bisa mengeras Bun. Oh jadi kayak play-doh jadinya juga ya? Nggak oke. Oke, Salma, terima kasih banyak. Good job. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, Bun. Alhamdulillah, sudah di penguji ketiga. Selanjutnya penguji terakhir sekaligus falas ya. Mungkin ada apresiasi dan pertanyaan dari Bunda Filzah, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam, Bunda. Dari tadi dengerin Kak Salma rasanya bangga sekali. Ya, insya Allah ya bisa menguasai materi, bisa menjawab dengan lancar, alhamdulillah. Ya, pertanyaan dari Bunda, karena ini Bunda penasaran ya, Bunda jadi pengennya bukan cuma ngumpulin resep masakan, tapi Bunda pengen tanya nih resepnya sama Kak Salma. Komposisi untuk gomnya berapa, kemudian lemnya berapa, karena Bunda pengen nyoba juga nih sama anaknya Bunda. Ya, pertanyaan Bunda itu aja, yang lain tuh sudah ditanyakan oleh penguji lain, yang bikin penasaran. Bunda jadi, beneran Bunda jadi pengen banget nih bikinnya. Ya, itu aja Kak. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk komposisi lemnya itu, terserah mau berapa banyak, tapi jika ingin membuat yang jumbo, usahakan lemnya sangat banyak. Tapi kalau mau teksturnya lembut, kasih lem foxnya lebih banyak daripada lempo final. Dan untuk gomnya itu, awalnya kasih 3 tetes dulu. Nanti aduk lagi, kalau udah mulai menggumpal, kasih lagi sampai menggumpal, Bun. Sambil dipencet-pencet gitu, masih lengket apa tidak. Yes. Gitu. Oh iya, kakak tadi ada di apa namanya di kakak presentasikan itu ada katanya kalau slime activator itu ada boraksnya. Ya, memang kenapa Kak kalau ada boraksnya? Kenapa? Apa ada hal yang berbahaya atau seperti apa? Ada. Kenapa? Ada hal yang berbahaya Bun. Kalau boraks itu kalau kena kulit kita tuh bisa mungkin berdarah atau kulitnya terkupas. Karena bahan kimia. Oh begitu, ya. Terima kasih Kak, karena kalau ada orang jual itu untuk membuat biasanya dimasukkan itu slime activator kan ya, bukan gom seingat Bunda ya, yang ada paketan gitu. Iya. Ya, terima kasih Kak Salma, Masya Allah Bunda masih, wah Masya Allah. Kalau gom, sangat aman Bu. Ya, terima kasih ya Kak. Harganya gimana? Mahal apa enggak? Kalau gomnya tuh murah Bun. Oh murah ya?
Kayak 4 ribuan gitu aja, Bang. Oh iya, terjangkau sekali ya, Lumayan Kak. banyak. Lemnya juga murah. Jadi dibanding sama gawai jutaan ya, Kak ya? Ya, Iya, benar-benar. iya, Murah Bang. ternyata ya. Iya. Iya. Terima kasih ya Kak Salma. Itu aja pertanyaan dari Bunda. Sekali lagi apresiasi buat Iya, Kakak. Bang. Insya Allah. Ya, Ya, Masya ya, Allah ya. ya, Bunda. Terima kasih Bunda Filza. Dan apakah ada yang masih ingin ditanyakan dari bunda-bunda penguji? Bunda Indra? Saran saja. Ya. Saran ya. Sedikit saran. Karena luar biasa, Ya. banyak orang yang kepingin juga membuat itu namanya apa? Slime. Jadi mungkin dibuat resepnya. Jadi kayak resep masakan, misalnya gomnya berapa gom itu berarti kan pakai tetes ya kan, berapa tetes, kemudian apanya berapa dan sebagainya. Saya kira itu akan lebih bagus ya, lebih bagus lagi. Terus saran-sarannya jangan menggunakan borak dan sebagainya itu bikin ditulis ya, akan sangat lebih bagus lagi. Saya kira itu saran dari saya dan saya appreciate sekali dengan presentasinya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bunda. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda Dewan Penguji dan bunda-bunda pendamping. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naura Rayani dari kelas 6 Nusaibah binti Ka'ab. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Minat Baca Al-Quran Metode Umi bagi Wali Murid SD ITBIS. Kata Mutiara, hujan turun dari langit untuk menghidupi bumi. Al-Quran turun dari langit untuk menghidupi hati. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Metode Umi adalah metode belajar membaca Al-Quran dengan cara langsung, tanpa dieja atau direct metode, diulang-ulang atau repetition, dan penuh kasih sayang seperti layaknya seorang ibu yang dengan sabar mengajarkan banyak hal di dunia. Adapun beberapa Bunda? Mohon maaf, di setelah sebentar, boleh di slideshow, Kak? Nggak terlihat slide-nya, Kak. Mohon maaf Belum, ya. Kak Bun? Belum. Tadi Oh, belum sebentar. terganti. Ya, boleh di slideshow dulu. Bentar ya, Bun. Bentar. Maaf atas kesabaran ini, Bunda. Tidak apa-apa. Apakah sudah terlihat, Bunda? Sepertinya masih loading ya. Oke, sudah di slide, Kak, di apa namanya itu? Di present. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat tapi belum berbentuk slideshow. Kakak bisa klik yang di bagian bawah. Itu ada gambar apa ya tuh? Komputer tuh yang dekatnya zoom in, zoom out. Bisa diklik dulu. Bentar, Bun. Pojok bawah. Apakah sudah terlihat, Bunda? Tekan F5, Kak. Ya, atau tekan F5. F5. Tekan F5. Iya. Coba kakak tekan F5. F5. Ya, F5. Tombol function F5. Apakah sudah terlihat? Mungkin merek HP-nya, laptopnya beda kali, Bun. Kalau tempat saya soalnya bukan F5. Sebentar ya, Bun. Maaf, Bunda, atas kesalahan ini, Bun. Tenang, sabar. Tenang, aman.
Pelan-pelan. Tak. Apakah sudah terlihat Bunda atau masih belum? Belum. Belum, Kak. Masih terlihatnya Masih belum? ini malah Google Meet yang kelihatan. Mungkin Bunda Rita mungkin bisa dicontohkan kali ya, dibukakan, dilihatkan gitu. Mungkin dia tadi bingung yang di simbol apa slideshow-nya itu. Berhenti presentasi. Sabrina nah. Ya Allah, banyaknya yang dibuka. Kak Sabrina butuh bantuan? Bisa Bun. Oke, Bunda presentasikan dari sini ya. Bunda tunjukkan cara ininya dulu ya, Kak. Cara apa namanya slideshow-nya ya. Baik Bunda. Oke. Nah, bentar masih loading sepertinya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, Kakak klik yang bagian bawah sini. Nah, nanti dia akan menjadi begini. Terlihat? Apakah tidak boleh di sini? Oh, belum pencet. Di bagian ini ya Kak, yang di bawah ini ada tulisan slideshow. Sudah saya tekan Bunda tadi. Oke. Kalau gitu coba lagi ya Kak. Silahkan Kak Sabrina. Baik Bunda. Ya, apa ya? Bismillah. Apakah sudah terlihat Bunda? Sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Ya. Boleh. Iya, coba diklik lagi slideshow-nya. Apakah sudah terlihat Bunda? Sudah Kak. Ya, mungkin di Zoom yang di Zoom? Iya, di Zoom. Kan masih Oh ya, atau di maximize. Apakah begini Bunda? Ya, silakan. Alhamdulillah sudah cukup. Mohon maaf ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Anda Bunda Dewan Penguji dan Bunda-Bunda pendamping. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naura Rayani dari kelas 6 Saibah binti Ka'ab. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Minat Baca Al-Quran Metode Umi bagi Wali Murid SD Itabis. Kata mutiara. Hujan turun dari langit untuk menghidupi bumi. Al-Quran turun dari langit untuk menghidupi hati. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang.
Metode Al-Quran Umi adalah metode membaca Al-Quran dengan langsung, tanpa diejek atau direct metode, diulang-ulang ke repetition, dan penuh kasih sayang seperti layaknya seorang ibu yang dengan sabar mengajarkan banyak hal di dunia. Adapun beberapa kendala yang dialami wali murid dalam mengaji dengan metode Umi yaitu 1. Kurang sadarnya orang dewasa untuk membaca Al-Quran karena kesibukan pekerjaan. 2. Kurangnya motivasi diri mereka. Alasan saya memilih judul ini adalah ingin mengetahui sejauh mana minat bunda-bunda wali murid dalam belajar mengaji Al-Quran dengan metode Umi. 1.2 Rumusan masalah. Sejauh mana minat wali murid SD ITBIS dalam belajar membaca Al-Quran metode Umi? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan saya membuat riset ini untuk mengetahui sejauh mana minat ibu-ibu wali murid SD ITBIS dalam mempelajari membaca Al-Quran metode Umi. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian membaca Al-Quran metode Umi. Membaca Al-Quran metode Umi adalah metode belajar membaca Al-Quran dengan cara langsung tanpa diejek atau direct metode, diulang-ulang atau repetition, dan penuh kasih sayang yang tulus. Prinsip-prinsip dasar belajar baca Al-Quran metode Umi yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. 2.2 Pengertian minat baca. Mendefinisikan minat baca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Dari definisi minat baca tersebut dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan. 2.3 Pengertian wali murid. Wali murid adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya, seperti ibu, bapak, atau saudara. Bab 3 metodologi. 3.1 Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah survei, yaitu metode penelitian dengan memberikan lembar kuesioner kepada para wali murid dan menjawab beberapa pertanyaan. Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh mengenal metode Umi. 3.2 Alat dan bahan, yaitu kertas, pensil dan pulpen, printer, dan laptop. 3.3 Cara kerja. 1. Siapkan lembar kuesioner. 2. Pergikan tempat pengajian Al-Quran metode Umi. 3. Membagikan kertas kuesioner. 4. Merangkum semua atau menulis. 5. Pengumpulan data. 3.4 Waktu dan tempat. Masjid Al-Ikhwan lantai 2 SDIT Balikpapan Islamic School, Jalan Alamanda Selatan, Balikpapan Baru. Waktu Jumat pukul 8 pagi. Pembuatan kuesioner hingga pengumpulan data pada tanggal 15 Februari 2020 hingga 29 Maret 2020. Bab 4 Hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil riset. Data dalam riset ini dikumpulkan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada Majelis Taklim Humairah Balikpapan Islamic School. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 30 kuesioner kepada responden. Penyebaran kuesioner yang saya lakukan secara langsung. Pengisian kuesioner selama 5 hari. Hasil dari penyebaran kuesioner yang akan dijabarkan dalam bab 4 sebagai berikut di skop pembahasan. 4.2 Pembahasan. 4.2.1 Usia mengaji. Menjawab usia 3 tahun jumlah responden 1 orang atau 5%. Menjawab usia 9 tahun jumlah responden 8 orang atau 40%. Menjawab usia 11 hingga 15 tahun dan 26 hingga 36 tahun jumlah responden 11 orang atau 55%. 4.2.2 Mengenal metode Umi. Hasil survei terkait responden mengenal metode Umi. Sudah mengenal jumlah responden 18 orang atau 90%. Menjawab kurang mengetahui jumlah responden 1 orang atau 5%. Menjawab dari anak-anaknya jumlah responden 1 orang atau 5%.
4.2.3 dari mana mengenal mengaji metode UMI. Hasil survei terkait dari mana mengenal metode UMI. Dari sesama wali murid, jumlah responden 14 orang atau 70%. Dari teman anaknya, jumlah responden 4 orang atau 20%. Dari anaknya, jumlah responden 2 orang atau 10%. 4.2.4 mengaji dengan metode UMI sangat mudah. Hasil survei terkait tingkat kemudahan metode UMI. Menjawab sangat mudah, jumlah responden 6 orang atau 30%. Menjawab mudah, jumlah responden 10 orang atau 50%. Menjawab susah, jumlah responden 3 orang atau 15%. Menjawab sangat susah, jumlah responden 1 orang atau 5%. 4.2.5 mengenal metode yang lain. Hasil survei terkait responden mengenal metode mengaji yang lain. Menjawab mengetahui metode mengaji yang lain seperti Iqra, Tilawati, Qiraati, Tabarok, Al-Haq, dan lain-lain. Jumlah responden 15 orang atau 75%. Menjawab kurang mengetahui metode yang lain, jumlah responden 5 orang atau 25%. 4.2.6 Cara menghafal Al-Quran. Hasil survei terkait bagaimana cara responden menghafal Al-Quran. Menjawab menghafal dengan mengulang-ulang setiap hari dan mendengar murotal, jumlah responden 5 orang atau 25%. Menjawab menghafal dengan cara mengulang setiap hari, jumlah responden 11 orang atau 55%. Menjawab menghafal dengan cara mendengar murotal, jumlah responden 4 orang atau 20%. 4.2.7 mengaji dengan metode UMI susah. Hasil survei terkait tingkat kesusahan metode UMI. Menjawab merasa sangat susah, jumlah responden 1 orang atau 5%. Menjawab tidak merasa kesusahan, jumlah responden 15 orang atau 75%. Menjawab mudah, tidak cukup susah atau lumayan, jumlah responden 4 orang atau 20%. 4.2.8 minat mengikuti tahsin dengan metode UMI. Hasil survei terkait berminat mengikuti tahsin Al-Quran metode UMI. Menjawab bersedia ikut tahsin metode UMI, jumlah responden 16 orang atau 80%. Menjawab tidak bersedia mengikuti tahsin, jumlah responden 3 orang atau 15%. Menjawab merasa ragu-ragu atau belum bisa mengikuti tahsin metode UMI, jumlah responden 1 orang atau 5%. Bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari survei yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa minat bunda-bunda wali murid SD Tebis dalam belajar membaca Al-Quran metode UMI sebagian besar sebanyak 80% dari responden yang memiliki semangat yang sangat tinggi, dan sisanya sebanyak 20% menyatakan belum bersedia belajar Al-Quran metode UMI dikarenakan banyaknya aktivitas. 5.2 saran. 1. Membuat kuesioner sesuai dengan tanggal pembagian kuesioner. 2. Memperbaiki yang kurang. 3. Bagi bunda-bunda yang masih belum mengetahui UMI bisa mencari informasinya di internet. Berikut adalah buku-buku referensi yang saya pakai dalam riset ini. Terima kasih atas perhatian bunda-bunda dalam ujian riset saya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Jika ada saran atau pertanyaan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Sabrina sudah menyampaikan hasil presentasi risetnya. Sebelumnya tadi yang terlihat di tampilan kami itu slide Sabrina hanya di bagian judul. Nah, bolehkah Sabrina memperlihatkan dari HP mungkin? Jadi tambahan dari HP untuk slide-slide yang lain dari 1 sampai terakhir. Baik Bunda, sebentar ya Bun. Bunda Wulan duluan ya Bun. Monggo Bunda Wulan diberikan pertanyaan dan masukan untuk riset kakak yang tadi. Dipersilahkan Bunda. Terima kasih Bunda Nurida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sabrina. Ini panggilannya Kak Sabrina ya? Ya.
Oh ya. Di awal mungkin ada kendala ya, tapi saya ngelihat Kak Sabrina anteng-anteng aja. Tenang ya. Oke. Baik, pertanyaannya gini. Kan metode Al-Quran, metode Umi ini kan Kak Sabrina berarti sudah dari awal ya, udah dari kelas 1 ya. Kelas 1 bisa. Saya sebenarnya tuh mulai belajar membaca Al-Quran metode Umi itu dari kelas 3 SD waktu pindah ke sini. Oh, pindahannya? Oh, ya nomornya kan nomornya 2017 ini. Oke. Terus kendala awal Kak Sabrina pada saat mulai sebelumnya pindahan dari mana Kak Sabrina? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, oke. Tabe ya. Hai, Kakak, sebelumnya di sekolah sebelumnya ngajinya pakai metode apa? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Metode yang saya pakai waktu saya masih belum di sini itu metode Iqra sama Qiraat. Ya. Terus untuk sama mengaji Umi ini awalnya bagaimana? Itu dibantu orang tua atau bagaimana pendampingannya di rumah? Terima kasih pertanyaannya. Kendalanya sih waktu pindah ke sini harus dipertimbangkan mengikuti nadanya Umi Bun. Saya biasanya sama Bunda saya belajarnya di rumah, terus nanti di sekolahnya baru itu ngaji Bun gitu. Oh iya. Terus kan itu metode penelitiannya dengan cara menyebarkan kuesioner ya, Kak Sabrina bagaimana caranya menentukan penelitian itu yang pertama. Terus di sini kan dikatakan bahwa mana tadi sumber dari wali murid itu adalah dalam metode ini dari berbagai sumber. Maksudnya dari berbagai sumber itu apa aja mereka belajarnya? Maksudnya tahu metode Umi itu kan dari kuesioner itu ada. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Dari berbagai sumber itu ya wali murid itu biasanya mengetahuinya tuh dari sesama wali murid atau dari anaknya yang bersekolah di SDT itu aja Bunda. Jadi surveinya ini sumbernya 2 itu ya, nggak dicantumkan lain-lainnya dari apa gitu ya. Terus selama riset, nah seperti ini biasanya kendalanya yang dihadapi Kakak Sabrina apa? Terus di rumah dibantu ayah, bunda? Terima kasih pertanyaannya. Ya kendalanya itu ya harus mengikuti nada yang ada di metode Umi, terus diajarin sama ibu di rumah. Itu Bunda. Oh iya, baik. Saya rasa cukup dari saya Bunda untuk mempersingkat waktu. Baik, untuk Bunda selanjutnya pertanyaannya bisa ke Bunda yang lain. Silakan Bunda. Iya. Jadi tadi saya ada kendala, jadi tidak bisa mengikuti presentasinya, tapi saya sedikit mendengarkan gitu. Jadi setelah saya membaca dari hasil penelitiannya ini, cuman mungkin ada saran pada saat membuat bagannya itu mungkin dibikinkan tabel supaya mudah. Saya ingin tanya, jadi semua respondennya itu adanya totalnya semuanya berapa? Pertanyaan keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu respondennya semuanya berapa? Total respondennya itu. Karena saya pada mulanya ini agak bingung ini melihatnya 6,30%. Saya kira 6,30%. Rupanya 6 responden seperti itu ya Bunda ya. Ananda ya. Tolong nanti dibetulkan supaya yang membaca juga lebih jelas itu. Jadi totalnya berapa setiap pertanyaan? 20 orang.
Sama Iya, berarti 20. ya. Berarti semuanya sama. Semuanya sama kan? Ya, supaya lebih jelas makanya dibuatkan tabel, itu saran saya. Karena saya memang terus terang tadi saya tidak bisa ngikuti dari awal, cuman kepingin tanya aja dari semua metode itu yang paling mudah pernahkah dibandingkan metode apa tadi, ada Qiroati, ada Umi dan sebagainya, pernahkah? Terima kasih atas pertanyaannya. Mm-mm. Metode paling mudah yang biasanya diikuti oleh wali murid itu menurut saya itu Iqra Bunda, karena belum ada nada-nadanya kayak Umi gitu Bun. Oke, berarti Iqra. Iya. Kenapa dibandingkan? Tapi di sini hasilnya 50% orang lebih memilih mudah Umi ya di sini hasilnya. Ini hanya karena Umi, belum dibandingkan dengan Iqra. Iya, Belum benar. pernah ya? Belum pernah. Jadi kelebihannya Umi saya mau tanya. Bis menggunakan Umi. Pengen tahu kelebihannya di mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Kelebihan metode Umi itu seperti kayak kita itu bisa mempelajari dengungnya dengan cara menyanyi gitu Bun. Oh, jadi yang memudahkan itu adalah karena ada lagunya ya? Ada Ya. lagunya. Oke. Saya kira itu saja, jadi hanya saran saya saja untuk membuat tabel supaya yang membaca lebih mudah. Saya kira itu saja dari saya, Bunda. Baik, Terima Bunda Indra, kasih ya. terima kasih Bunda. Alhamdulillah sudah ya, tadi sarannya dicatat ya Kak ya. Pada saat membuat diagram dibuat juga tabel agar lebih jelas membacanya. Nah, terima kasih Bunda Indra, kita lanjutkan ke penguji selanjutnya Bunda Rici. Siap Bunda Rici? Bisa audionya Bun? Oke, sudah Bun. Ya, terima kasih Bun, silahkan Bun. Assalamualaikum Kakak Sabrina. Waalaikumsalam Bunda. Oke, Kakak Sabrina membahas tentang Umi untuk wali murid. Nah, kalau menurut Kakak Sabrina, dengan adanya belajar Umi untuk wali murid ini, menurut Kakak Sabrina itu bermanfaat nggak sih? Terus kan ada tadi tuh ada yang masih ragu-ragu ya, ada yang masih ragu-ragu dan belum yang masih ragu-ragu, dan yang satunya kan masih kesulitan atau apa ya? Ada kan tadi yang masih merasa ragu-ragu dan tidak bersedia ikut tahsin. Nah, menurut Kakak apakah mereka itu kemarin waktu survei apakah ada alasannya mereka tidak mau mengikuti, Pak? Apakah entah karena selain waktu apakah karena cara belajarnya kah atau apa nih yang kemarin kesulitan menurut Kakak ya, ini menurut Kakak sendiri dari hasil survei Kakak, kesulitan apa sih yang mereka rasakan gitu? Siapa tahu kan ada penjelasan ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Yang kurang ragu-ragu para wali murid itu biasanya itu banyak pekerjaan di rumah Bun, atau enggak bekerja di kantor. Biasanya kalau Umi juga itu harus banyak hafalan Bun, makanya banyak yang enggak mau. Oh gitu, banyak hafalan. Ya. Terus tapi kalau menurut kalau menurut Bunda, apakah Bundanya Kakak Sabrina ikut metode Umi di sekolah? Terima kasih pertanyaannya. Iya Bunda, saya juga mengikuti tahsin dengan metode Umi Bunda. Jadi setiap hari Jumat itu mengikuti tahsin Bunda. Oh gitu. Kalau Bundanya Sabrina, apa yang paling mudah cara menghafalnya? Kalau menurut Bundanya Sabrina? Terima kasih pertanyaannya. Yang lebih mudah itu yang waktu pelajaran menghafal Al-Quran Bun. Oh gitu. Oke Kakak, terima kasih. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Ya, alhamdulillah terima kasih Bunda Rici atas pertanyaan dan masukannya tadi. Untuk selanjutnya penguji terakhir Bunda Alin. Siap ya Bun? Dicoba dulu Bun audio. Oke.
Silakan Bunda Lin. Assalamualaikum Sabrina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bun. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Deg-degan? Deg-degan, Bun. Oke. Ya, jadi kan di dalam tujuannya Sabrina meneliti ini untuk mengetahui sejauh mana ibu-ibu wali murid SD Tebis dalam belajar membaca Al-Quran metode Umi. Setelah tahu nih, terus Sabrina mau apa? Apa yang mau Sabrina lakukan setelah Sabrina mengetahui ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Sebenarnya dari kecil saya itu sudah menyukai mengaji dan jika besar nanti saya ingin menjadi guru membaca Al-Quran, Bunda. Masya Allah. Keren sekali, amin ya Allah. Semoga doanya diijabah. Nah, sekarang menurut Sabrina umur berapa yang ideal untuk atau yang baik untuk mulai mengaji? Terima kasih pertanyaannya. Idealnya itu ya waktu masuk TK, Bunda. Jadi biar mengetahui itu, Bunda, Al-Quran dari kecil. Jadi pas waktu udah gede ya nggak usah diulang-ulang lagi, Bunda. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Kemudian tadi kan di pertanyaan nomor 7 itu ada wali murid yang menjawab susah kalau untuk belajar mengaji gitu. Terus Sabrina tahu alasan kenapa susah gitu? Udah dicari tahu atau? Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya biasanya kan wali murid itu gurunya itu menyuruh menghafal. Biasanya banyak ayat satu persatu itu, Bunda, gitu. Atau enggak disuruh menghafal hukum dengung gitu, Bunda. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, satu lagi yang di dalam saran Sabrina itu ada memperbaiki yang kurang. Menurut Sabrina yang kurang di penelitian Sabrina? Terima kasih pertanyaannya. Yang kurang itu biasanya di bab 1 atau enggak bab 4 aja, Bun. Oke. Ya deh, itu aja dari Bunda. Berarti mungkin nanti bisa diperbaiki ya kurangnya. Terima kasih Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kakak Sabrina. Alhamdulillah semua penguji sudah menyampaikan ya pertanyaan dan masukannya. Catatan untuk Sabrina, mohon diingat-ingat agar bisa dibawa untuk revisi. Jadi nanti pas revisi nggak tanya lagi, Bun kemarin apa ya gitu kan. Baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Untuk majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga riset Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya Islam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya adalah Faranis Rohadatul Aisy dari kelas 6D Nusaibah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan riset saya yang berjudul Analisa Pengelolaan Keuangan Siswa-Siswi kelas 11D ITBIS tahun ajaran 2019-2020 sebagai syarat kelulusan kelas 6 SD ITBIS. Kata Mutiara, fokuslah menjadi yang terbaik, bukan berpikir kaulah yang terbaik. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang. Setiap anak umumnya mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Ada yang mendapatkannya saat hari jajan, setiap hari, atau setiap minggu. Penggunaan uang jajan tiap anak juga berbeda-beda.
Ada yang dipakai untuk jajan, infak, ada juga yang ditabung. Penggunaan uang jajan dapat disebut sebagai pengelolaan keuangan anak-anak. Pengajaran pengelolaan keuangan sejak dini merupakan tanggung jawab dari orang tua dan guru sekolah, sebab anak mendapatkan uang jajan dari orang tua dan menghabiskannya di sekolah atau di rumah. Tidak banyak anak-anak yang mengerti tentang pengelolaan keuangan sejak dini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan survei tentang pengelolaan keuangan dari para siswa-siswa di ITB kelas 5 tahun ajaran 2019-2020. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana siswa-siswi kelas 5 di ITB mengelola uangnya? 1.3 Tujuan riset. Tujuan saya membuat riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana siswa-siswi kelas 5 di ITB mengelola uangnya. 2.1 Pengertian uang. Uang adalah alat tukar atau pembayaran bagi pembelian barang atau jasa yang diterima secara umum. Ketika anak sudah mengenal uang, sebaiknya anak mulai diajarkan cara mengatur keuangan, agar anak bisa menjadi bertanggung jawab, komitmen, dan disiplin. 2.1 Pengertian pengelolaan uang. Pengelolaan uang bagi anak umumnya terdiri dari beberapa hal, yaitu pengelolaan nilai uang, cara membuat anggaran, menumbuhkan kebiasaan menabung. Karakteristik anak terhadap pengelolaan uang. Anak dapat mengenal uang dalam beberapa tingkatan, yaitu bisa menghitungnya, mengenal pecahannya, memahami bahwa ia membutuhkan uang dalam jumlah tertentu untuk membeli suatu barang. Karakteristik anak terhadap pengelolaan uang. Anak yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Mampu mengelola uang dengan baik, dapat menghargai uang, dapat menentukan mana yang seharusnya dibeli dan mana yang tidak. Sementara, anak yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Anak menjadi boros, anak tidak menghargai uang, anak malas belajar karena mereka berpikir tanpa kepandaian pun uang gampang. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Cara kerja penelitian atau survei. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara acak ke siswa-siswi kelas 5 di ITB Balikpapan Islamic School tahun ajaran 2019-2020. Dengan jumlah responden 15-20 orang setiap kelasnya. Jumlah responden lebih dari 50% dari jumlah populasi. Hasil survei kemudian diolah menggunakan software Microsoft Excel untuk didapatkan analisa hasilnya dalam bentuk diagram batang. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisa hasil penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di ITB pada rentang waktu Desember 2019 sampai Januari 2020. 4. Hasil dan pembahasan. Berikut ini tabel pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 1. Apakah kamu mendapatkan uang jajan? 2. Berapa jumlah uang jajan yang kamu terima? 3. Kapan kamu mendapatkan uang jajan? 4. Apakah kamu menyisakan uang jajanmu? 5. Jika ya, kamu gunakan untuk apa uang itu? 6. Apakah kamu punya tabungan? 7. Apakah kamu suka menabung di tabunganmu? 8. Apa yang kamu gunakan dari tabunganmu? Hasil kuesioner. Berdasarkan diagram 1, didapatkan hasil bahwa seluruh siswa-siswi kelas 11 di ITB mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Berdasarkan diagram 2, didapatkan hasil bahwa 53% siswa-siswi kelas 11 di ITB mendapatkan uang jajan sebesar 5.000 sampai 10.000. 27% mendapatkan uang jajan sebesar 10.000 sampai 15.000. 12% mendapatkan uang jajan sebesar 1.000 sampai 5.000. Sementara 9% menjawab lainnya. Berdasarkan diagram 3, didapatkan hasil bahwa 80% siswa-siswi kelas 5 di ITB mendapatkan uang jajan secara harian, 16% mendapatkan uang jajan secara mingguan, 3% mendapatkan uang jajan secara bulanan, sementara 1% menjawab lainnya. Berdasarkan diagram 4, didapatkan hasil bahwa 77% siswa-siswi kelas 5 di ITB menyisakan uang jajannya, 20% tidak menyisakan uang jajannya, sementara 3% menjawab lainnya. Berdasarkan diagram 5, didapatkan hasil bahwa 66% siswa-siswi SD ITB kelas 5 menabung sisa uang jajannya, 28% menginfakkan sisa uang jajannya,
sementara 4% menyimpan sisa uang jajannya. Berdasarkan diagram 6, didapatkan hasil bahwa 92% siswa-siswi kelas 5 SD ITBIS memiliki tabungan, sementara 8% tidak memiliki tabungan. Berdasarkan diagram 7, didapatkan hasil bahwa 83% siswa-siswi kelas 5 SD ITBIS suka menabung di tabungannya, sementara 17% tidak suka menabung di tabungannya. Berdasarkan diagram 8, didapatkan hasil bahwa 65% siswa-siswi kelas 5 SD ITBIS membeli sesuatu dari tabungannya, 32% diberikan kepada orang yang kurang mampu, sementara 3% menjawab lainnya. Pembahasan pembagian uang jajan yang diberikan oleh orang tua kelas 5 di ITBIS tahun ajaran 2019-2020 digunakan untuk beragam keperluan oleh murid kelas 5 di ITBIS tahun ajaran 2019-2020. Kemudian, berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan hasil bahwa sebagian besar siswa-siswi kelas 5 di ITBIS tahun ajaran 2019-2020 telah mengenal secara sederhana tentang pengaturan keuangan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan survei yang dilakukan melalui metode kuesioner pada siswa-siswi kelas 5 di ITBIS tahun ajaran 2019-2020, didapatkan hasil bahwa murid kelas 5 di ITBIS tahun ajaran 2019-2020 telah mengenal pengaturan keuangan sederhana. Sebagian besar mengelola keuangannya dengan baik dan bisa membedakan mana yang perlu dibeli dan mana yang perlu ditabung. Saran. Untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan seluruh siswa-siswa di ITBIS, perlu dilakukan survei yang mencakup keseluruhan tingkat kelas sehingga didapatkan gambaran yang lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kasih plus untuk bunda-bunda untuk Kak Aisyah. Masya Allah sudah selesai mempresentasikan risetnya. Masih nervous Kak Aisyah? Ya sedikit sih Bun. Oh tinggal sedikit. Alhamdulillah sudah nggak terlalu nervous ya seperti tadi. Masya Allah tadi cukup ini ya, hal baru ya, pengelolaan keuangan siswa-siswi SD ITBIS baru di risetnya anak BIS nih. Pasti menimbulkan banyak pertanyaan di para penguji. Kita persilahkan ya, nanti para penguji bisa bertanya jawab kepada Kak Aisyah. Yang pertama dari Bunda Indra, dipersilahkan. Bunda. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya, Bun? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya membuat riset bagaimana pengelolaan uang anak-anak SD BIS. Oke. Saran dulu. Saran yang pertama adalah mungkin untuk slide presentasinya ya, mungkin next untuk dibetulin gitu ya. Jadi yang singkat-singkat aja, poin-poinnya aja dalam PowerPoint-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat di sini bahwa anak-anak SD ITBIS itu apa uang jajannya besar dong ya, dari 5.000 yang paling banyak 5.000 sampai 10.000. Ya betul kan? Itu berapa persen? 53%. Jadi rata-rata anak BIS itu punya duit banyak. Iya, benar. Benar ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Biasanya dari 5.000 sampai 10.000 itu jajannya, itu berapa persen atau berapa rupiah yang dijajankan? Sehingga kalau hasil penelitian tadi banyak yang ditabung, 70% yang menabung. Sudah ditanyakan, kalau sudah pernah dicoba, jajannya itu berapa rupiah yang dijajankan? Terus apa yang bisa dibeli di lingkungan sekolah kita? Nah, biasanya apa, Pak Nanda? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jumlah yang ditabung tidak ada di pertanyaan Bunda. Tidak ada pertanyaan. Ya, biasanya jajannya berapa rupiah itu? Kalau kan ditanya, kok sampai bisa melihat hasilnya 70% ditabung? Jajanmu berapa sih? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Nggak ada Bunda, maaf ya. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya secara pribadi.
Jajan di sekolah itu berapa rupiah paling tinggi? Paling tinggi itu bisa sampai 50.000 atau 100.000. Jajan. Harganya Harga ya, harganya. Makanan jajan apa? di kantin berapa sih paling mahal? Ya, Bun. Paling mahal. Bisa dijawab? Saya pengen. Jajan di kantin itu paling mahal berapa? 10.000, Bunda. Oh, 10.000. Ya, kalau 10.000 paling mahal berarti ya jajannya uangnya habis. Nggak bisa nabung dong ya? Iya, Bunda. Oke, pertanyaan cepat. 15.000, Bunda. Saya ya nggak banyak pertanyaan saya tentang ini, tapi Ananda sudah membuat riset perbandingan uang yang ditabung dengan uang yang dijajankan. Saya kira itu saja dari saya, tapi sudah cukup bagus, bisa menganalisa keuangan di SD, ya. Cuman mungkin perlu ditambahkan beberapa hal ya. Biasanya ditabung di mana uangnya, gitu ya. Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan itu. Oke. Itu saran saya, hanya slide-nya aja mungkin dibetulkan ya nanti lain kali. Saya kira itu aja Bunda Arita, tapi cukup bagus sudah membuat penelitian untuk pengelolaan keuangan di SD kita, di teman-temannya paling tidak. Oke, berarti kesimpulan saya bahwa anak-anak SD ITB rajin menabung. Begitu, betul? Baik Bunda, betul Bunda. Ya, oke deh. Saya kira saya akhiri sampai di sini saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, perbandingan mungkin nanti ke depan bisa jadi riset di pendidikan selanjutnya untuk Kak Aisyah ya, tadi menambahkan di SMP nanti. Nah, di SMP nanti bisa melanjutkan risetnya ya, semakin detail, mungkin ada perbedaan antara SD dan SMP. SMP ya. Nanti dilanjutkan ya nanti risetnya. Oke. Selanjutnya kepada Bunda Wulan, dipersilahkan untuk bertanya jawab kepada Ananda Aisyah. Makasih Bunda Rita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Faranis ya. Gimana kabarnya sekarang? Baik Bunda, cuma masih agak grogi sedikit Bunda. Oh, nggak usah grogi. Biasanya kalau sudah ngomong itu nanti ini jadi lupa ngomongnya ngomong terus gitu pas sudah presentasi ya kan. Nah kan dari risetnya kakak tadi kan mengenai pengelolaan keuangan. Nah baiknya menurut kakak pada usia berapa mulai dilakukan pengenalan pengelolaan uang ini. Nah terus itu pertanyaan pertama. Terus kalau menurut kakak pribadi senangnya dikasih uang harian, mingguan, atau bulanan? Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Menurut saya anak-anak sudah boleh diberikan tentang pengelolaan keuangan itu sejak kelas 1 SD Bunda. Dan kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka diberikan uang secara harian Bunda. Harian. Terus kakak gini. Menurut kakak pengaturan pengelolaan keuangan yang sederhana itu bagaimana kalau untuk kelas 5? Mungkin misalnya kakak kan harian, posnya mungkin, saya sehari jatahnya berapa itu biasanya kalau orang tua kasih? Dari sekolah kan biasa ada ketetapannya, berapa kalau kelas 5 Kak? Dari BIS? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya 10.000 Bunda. 10.000. Ya. Terus itu kakak nggak maksudnya belanjanya saya 5.000 atau saya sisakan 3.000 buat nabung terus atau mungkin khusus hari Jumat saya infak atau gimana itu Kak? Kalau untuk saya 5.000 untuk jajan dan 5.000-nya lagi untuk ditabung Bunda. Gitu. Terus kalau kakak sendiri sama teman-temannya kalau kelas 5 itu biasanya tabungan itu di celengan di rumah atau ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah dibuat ke rekening khusus atau gimana itu biasanya
Kalau kelas 5 ya. Ada beberapa teman saya yang menabung di celengan rumahnya saja, ada juga yang sudah dibuatkan rekening khusus untuk menabung, Bunda. Kalau Kakak Fahri sudah punya rekening khusus atau celengan di rumah? Belum, Bunda, saya belum punya rekening khusus, tapi saya sudah punya celengan di rumah saya, Bunda. Gitu. Berarti misalnya sebulan harus sudah nabung gitu. Jadi mungkin ada target, oh saya ingin beli tas, atau mungkin nanti kalau misalnya kenaikan kelas, orang tua mungkin ada ngasih reward hadiah gitu. Biasanya seperti itu ya? Iya, Bunda. Jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau pengaturan keuangannya sudah itu, jadi kakak harus memposkan ada belanja sekian, nabung juga sekian gitu ya? Iya, Bunda. Assalamualaikum Aisy. Jangan grogi Kak, sudah selesai ya. Tinggal menjawab pertanyaan. Tadi kan ada Bunda Wulan ada nanya nih tentang umur berapa sih yang baiknya diperkenalkan tentang pengelolaan uang ya tadi. Nah itu kan kakak menjawab di kelas 1 SD. Nah kalau menurut kakak Aisy, gimana sih orang tua itu, bagaimana sih caranya yang paling mudah untuk mengenalkan pengelolaan uang buat anak-anak kayak kelas 1? Soalnya kan Bunda tahun kemarin mengajar kelas 1 itu kebanyakan mereka kesulitan untuk mengelola uangnya. Nah, kalau menurut kakak Aisy nih, cara yang mudah untuk orang tua memberitahu ke anak kelas 1 cara mengelola uang itu bagaimana sih? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bunda. Menurut saya, orang tua sudah harus mengenalkan tabungan dan mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak perlu dibeli sama anak, Bunda. Oh ya, berarti dia harus memperkenalkan tentang cara menabung, kemudian yang kedua tentang prioritas atau yang mana yang barang yang perlu dibeli dan tidak harus dibeli gitu ya, diberikan pemahaman seperti itu. Oke, terima kasih Aisy. Saja yang mau Bunda tanyakan. Sama-sama Bunda. Pertanyaannya ya Bunda. Baik, selanjutnya kepada Bunda Alin dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih Bunda Rita. Assalamualaikum Aisy. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik, nggak usah grogi lagi. Kemudian Bunda mau tanya, kan di situ ada karakter yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Apakah karakter-karakter tersebut Aisy temukan di teman-temannya Aisy? Tidak, selain saya temukan di teman-teman Aisy, saya juga temukan dari beberapa saudara saya dan dari buku juga, Bunda. Oh gitu. Menurut Aisy kenapa ya kira-kira mereka memiliki karakter yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik? Karena mungkin orang tuanya mereka bekerja, jadi mereka tidak bisa, jadi mereka mungkin tidak sempat diajarkan tentang pengelolaan keuangan yang baik, Bunda. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan nomor 7 itu ada yang menjawab tidak suka menabung. Apakah Aisy tahu kenapa alasannya mereka nggak suka menabung? Saya tidak tahu, Bunda. Saya tidak tahu, Bunda, tapi kemungkinan saya adalah karena mungkin uang mereka tuh sedikit, Bunda. Oh gitu. Baik-baik. Terima kasih. Lalu setelah Aisy tahu pengelolaan keuangan seperti ini, terus ke depannya Aisy apa yang mau dilakukan? Kalau saya ingin menabung lebih banyak lagi, Bunda, daripada sekarang, Bunda. Oh gitu, Masya Allah. Oke, terima kasih Aisy. Mungkin itu aja dari Bunda Alin. Good job. Ya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah ya. Alhamdulillah semua penguji telah menyampaikan pertanyaannya, atau apakah masih ada dari bunda-bunda penguji yang ingin disampaikan kepada Kak Aisy? Dari Bunda Indra, Bunda Wulan, Bunda Alin, atau Bunda Ricci? Jika ada, dipersilahkan. Sudah cukup, Bunda. Sudah cukup. Bagus. Baik, terima kasih Bunda Indra.
Selanjutnya dari Bunda Rida, selaku wali kelas ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Bunda Arita. Alhamdulillah Aisyah sudah tampil ya. Kemarin masih ada kendala waktu latihan. Nggak bisa tampil videonya, tapi tadi malam ternyata Aisyah berlatih. Bahkan merekam hasil latihannya dan dikirim ke saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah besar untuk mempersembahkan hari ini. Ya, alhamdulillah terima kasih Aisyah sudah berlatih dengan baik, sudah mempersembahkan yang terbaik hari ini. Semoga bisa hasilnya dia terbaik dan bisa menjadi manfaat tersendiri untuk Aisyah ya. Jujur Bunda suka sama temanya ya, semua mungkin di sini juga pada suka karena temanya unik. Dari awal Bunda juga sudah bilang ya, wah ini bagus temanya Aisyah gitu. Bisa dilanjutkan mungkin nanti kalau SMP mau dibis bisa lagi ya dari first class ya. Tapi ya mungkin atau enggak di tempat lain bisa juga ya. Oke, terima kasih Aisyah untuk perjuangannya. Sukses selalu Aisyah. Assalamualaikum. Salam Bunda, terima kasih Bunda atas sarannya. Oke, alhamdulillah. Masih grogi Kak Aisyah? Ya udah enggak lagi kok Bun. Oh, udah enggak, alhamdulillah karena sudah selesai ya. Masya Allah, alhamdulillah. Di sebelahnya Kak Aisyah ada orang tua Kak Aisyah? Ada ibu sama ayah saya. Oke, dari orang tua, dari ayah dan Bunda Kak Aisyah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Aisyah juga boleh dipersilahkan. Ya. Terima kasih ya bunda-bunda semua atas bimbingannya. Anak kami Aisyah bisa terpicu keinginan untuk belajar karena riset ini salah satu yang menjadi motivasi dia untuk ke sekolah gitu ya. Dia sangat suka untuk ketika ngajarkan riset. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya untuk risetnya si Aisyah. Terima kasih banyak ya bunda-bunda semua. Ya, sama-sama. Sama-sama Yanda, kami juga berterima kasih orang tua sudah berkenan melanjutkan yang dari sekolah dilanjutkan di rumah. Masya Allah, terima kasih Bunda Yanda. Alhamdulillah sesi ketiga untuk Kak Aisyah sudah selesai, sudah lega ya. Setelah ini Kak Aisyah tugasnya adalah revisi. Tadi ada beberapa saran, sudah dicatat? Sudah. Alhamdulillah, nanti bisa direvisi, kemudian hasil laporannya diserahkan kepada Bunda Rida ya, selaku pendamping Kak Aisyah riset. Alhamdulillah. Kak Aisyah, dia mau disampaikan nggak? Terima kasih kepada Bunda Rida karena sudah mengajarkan saya selama ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak Aisyah. Baik, sesi ketiga sekaligus sesi terakhir hari ini telah kita lewati dari presentasinya Kak Aisyah dengan analisis keuangan siswa-siswa SDTP tahun ajaran 2019-2020. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mari kita tutup ujian riset tahap 1 di hari ketiga ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.